Pernahkah kamu membayangkan ada manusia yang tingginya hampir 3 meter? Bayangkan, kamu berjalan di jalanan dan tiba-tiba berpapasan dengan seseorang yang tingginya hampir 3 meter. Bukan karakter film, bukan legenda kuno, tapi manusia sungguhan. Hari ini kita akan membahas raksasa-raksasa nyata yang pernah hidup di bumi. Dari wanita Turki setinggi 2,15 meter sampai pria Amerika bernama Robert Wadlow yang menjulang 2,72 meter, manusia tertinggi dalam sejarah. Kisah mereka penuh kejutan, tragedi, bahkan inspirasi. Mari kita mulai. Pertama ada Rumeysa Gelgi dari Turki, tingginya 2,15 meter. Ia menderita kelainan genetik langka bernama Weaver Syndrome, hanya dialami sekitar 50 orang di dunia. Sindrom ini membuat tubuhnya tumbuh sangat cepat, sekaligus memengaruhi bentuk wajah dan tulang. Alih-alih putus asa, Rumeysa justru menggunakan ketenarannya setelah meraih Guinness World Record untuk menyebarkan kesadaran tentang penyakit langka ini. Dari balik tubuhnya yang luar biasa, ia memberi pesan. Kelainan bukanlah kelemahan, tapi identitas yang bisa membawa inspirasi. Berikutnya, Andre the Giant, nama aslinya Andre René Roussimoff dari Prancis. Dengan tinggi 2,24 meter dan berat 236 kg, Andre dijuluki The Eighth Wonder of the World. Ia adalah bintang gulat profesional dan juga aktor. Tapi di balik tubuh raksasanya, Andre menderita akromegali, kelainan hormon pertumbuhan yang membuat tubuhnya terus membesar. Meski hidupnya berakhir di usia 46 tahun, Andre tetap dikenang sebagai salah satu raksasa paling terkenal dalam sejarah hiburan dunia. Dari Amerika ada Sandy Allen, wanita dengan tinggi 2,31 meter. Ia lahir dengan ukuran normal pada tahun 1955, namun sebuah tumor di kelenjar pituitari membuatnya tumbuh sangat cepat. Masa mudanya penuh tekanan, sering dibully karena berbeda. Tahun 1974, Guinness World Records menobatkannya sebagai wanita tertinggi di dunia. Sandy kemudian tampil di TV dan film, tapi ia menolak operasi untuk menghentikan pertumbuhannya. Sebaliknya, ia memilih bekerja di Museum Guinness sebagai pameran hidup, di mana orang bisa berfoto bersamanya. Sayangnya, Sandy meninggal pada 2008 di usia 53 tahun setelah bertahun-tahun kesulitan berjalan. Berikutnya ada Yao Defen dari Tiongkok, wanita setinggi 2,34 meter. Bayangkan, tinggi rata-rata wanita Tiongkok hanya sekitar 1,6 meter. Yao lahir dengan ukuran normal, tapi pada usia 11 tahun, ia sudah mencapai 1,87 meter. Tumor di kelenjar pituitari membuatnya terus tumbuh tanpa henti. Karena keluarganya miskin, ia tak mampu berobat. Hingga tahun 2002, sebuah rumah sakit di Guangdong akhirnya mengangkat tumornya secara gratis. Pertumbuhan Yao berhenti, dan ia sempat merasakan hidup normal. Namun, tahun 2012, Yao meninggal dunia di usia 40-an. Hingga kini, penyebab pastinya masih menjadi misteri. Nama berikutnya muncul secara mengejutkan pada tahun 2011 ketika pemimpin Korea Utara Kim Jong-il meninggal. Dalam foto upacara pemakamannya, terlihat seorang tentara raksasa. Dia adalah Rim Yang-hun, pria tertinggi di Korea Utara dengan tinggi 2,36 meter. Rim bahkan sempat dilirik NBA untuk bermain basket, tapi gagal karena larangan perdagangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Hingga kini, ia masih tinggal di Pyongyang dan dikenal sebagai selebriti lokal. Juga dari Tiongkok, ada Sun Mingming, pemain basket setinggi 2,36 meter. Lebih tinggi dari Yao Ming atau bahkan Shaquille O'Neal. Uniknya, ia baru mulai bermain basket di usia 15 tahun, tapi langsung menonjol berkat tubuhnya. Sun juga menderita tumor pituitari, namun beruntung bisa menjalani operasi pada tahun 2005 berkat donasi orang-orang baik. Tahun 2013, ia menikahi Chu Yong, seorang wanita setinggi 1,87 meter.
Pasangan ini memegang rekor sebagai pasangan menikah tertinggi di dunia dengan total tinggi gabungan 4,21 meter. Bayangkan, tingginya bahkan melampaui pintu rumah biasa. Berikutnya Sultan Kösen dari Turki. Tingginya 2,51 meter, membuatnya tercatat sebagai pria tertinggi yang masih hidup. Seorang petani sederhana, hidupnya berubah total setelah masuk Guinness World Records. Tingginya yang ekstrem disebabkan oleh tumor di kelenjar pituitari. Untungnya, pada tahun 2010 tumornya berhasil diangkat sehingga pertumbuhannya berhenti. Namun, hidup dengan tubuh setinggi itu tidaklah mudah. Pakaian dan sepatunya harus dibuat khusus. Ia kesulitan bekerja dan kesehatannya pun sering terganggu. Meski begitu, Sultan dikenal ramah dan penuh kasih. Tahun 2013 ia menikah dengan Merve Debo yang tingginya hanya 1,73 meter, menciptakan perbedaan tinggi yang sangat mencolok. Dari India ada Vikas Uppal, yang tingginya juga mencapai 2,51 meter. Ia berasal dari Haryana dan sempat muncul di beberapa film Bollywood. Sayangnya, hidupnya berakhir tragis. Tahun 2007, saat dokter mencoba mengangkat tumornya, operasi gagal, dan ia meninggal di usia hanya 21 tahun. Vikas adalah bukti betapa rapuhnya hidup seorang raksasa meski tubuhnya begitu besar. Dan kini, tibalah kita pada sosok terakhir sekaligus paling legendaris, Robert Wadlow, manusia tertinggi yang pernah hidup. Lahir di Illinois, Amerika Serikat, tahun 1918 dengan ukuran normal. Tapi seiring waktu, tubuhnya tumbuh jauh lebih cepat dari teman-temannya. Pada usia 8 tahun, Robert sudah lebih tinggi dari ayahnya. Saat remaja, ia sudah melampaui semua orang di kotanya. Tinggi akhirnya mencapai 2,72 meter. Dengan tangan terpanjang 32 cm dan kaki terpanjang 47 cm. Semua pakaian, sepatu, bahkan tempat tidurnya harus dibuat khusus. Robert dijuluki The Gentle Giant karena sikapnya yang ramah dan rendah hati. Ia bisa menghasilkan setara $1.000 per hari hanya dengan berdiri memperlihatkan tinggi badannya kepada penonton. Namun, pertumbuhan yang tak terkendali membuat kakinya rapuh. Ia harus memakai penyangga kaki yang kemudian melukai kulitnya hingga menyebabkan infeksi parah. Sayangnya, di usia 22 tahun, infeksi itu merenggut nyawanya. Banyak ahli percaya, jika Robert tidak meninggal muda, ia mungkin akan terus tumbuh lebih tinggi lagi. Dari semua kisah ini, ada benang merah yang jelas. Sebagian besar raksasa dunia lahir dari kondisi medis langka, terutama tumor di kelenjar pituitari yang menyebabkan hormon pertumbuhan berlebih. Bagi sebagian orang, tubuh raksasa adalah penderitaan seumur hidup, tapi bagi yang lain justru menjadi jalan menuju inspirasi.